259 kendaraan yang hendak masuk Jakarta terpaksa putar balik di pos penyekatan Karawang Barat karena tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Petugas kepolisian menindak 259 kendaraan untuk putar balik di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 atau di pos penyekatan Karawang Barat karena tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Kendaraan yang putar balik terdiri dari 231 mobil pribadi, 14 mobil penumpang, dan 14 bus. Pemeriksaan SIKM di pos penyekatan Karawang akan berakhir besok 7 Juni 2020. Sementara itu untuk wilayah Jakarta dan Bogor, kemudian Depok, Bekasi, serta Tangerang Raya, kewajiban menunjukkan SIKM masih berlaku sepanjang PSBB di wilayah ini masih diberlakukan. Oleh karena itu, setiap orang atau pekerja di sektor lain di luar 11 sektor yang diizinkan beroperasi wajib menunjukkan SIKM. Pemirsa, pemeriksaan SIKM di pos-pos penyekatan akan berakhir besok 7 Juni 2020. Lalu bagaimanakah aturan keluar masuk kendaraan di wilayah PSBB selama masa transisi? Kami akan membahasnya bersama dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar. Selamat malam, Pak Fahri. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Fahri, pertama-tama soal efektivitas penyekatan selama masa arus balik Lebaran. Berapa total kendaraan yang diputarbalikkan sampai hari ini, Pak? Ya, jadi total kendaraan yang diputarbalikkan itu hampir 65.000 ya, Mbak ya. Jadi memang kita lihat saja bahwa dari beberapa pemeriksaan yang sudah dilakukan di pos penyekatan, kita ada 10 pos penyekatan yang berada di wilayah perbatasan Jabodetabek, dan kita juga ada 9 pos penyekatan yang berada di dalam Jakarta. Dilihat dari salah satu contoh, misalkan gerbang tol Cikupa, kendaraan yang masuk dari golongan 1 dari arah Merak ke Jakarta, itu rata-rata sekitar hampir 15.000 dari sejak tanggal 27 Mei 2020. Dan dari 27 Mei tersebut sampai dengan tanggal 30 itu juga kurang lebih sekitar ada 65.000 kendaraan yang sudah bisa diputarbalikkan. Dan termasuk juga kendaraan-kendaraan tersebut dikarenakan memang tidak memiliki SIKM. Nah, kendaraan tidak memiliki SIKM tersebut, kita peroleh informasi dari masyarakat memang rata-rata memang mereka belum bisa mengakses salah satu aset dari pemeriksaan SKM tersebut ya. Oke, Pak Fahri, memasuki PSBB masa transisi di Jabodetabek dan besok juga penyekatan SIKM ya akan berakhir. Apa saja Pak aturan yang sudah disiapkan untuk kendaraan yang akan keluar masuk wilayah PSBB selama masa transisi ini? Ya, untuk pemeriksaan SKM tetap kita laksanakan karena sekali lagi bahwa pemeriksaan SKM ini tetap akan menjadi salah satu pintu untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 dan juga untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pelanggaran PSBB juga tetap ada karena kita tetap akan mengoperasionalkan pos pantau dan checkpoint yang nanti akan melakukan kegiatan pengawasan pelanggaran PSBB termasuk juga penindakan pelanggaran PSBB. Karena kami melihat bahwa checkpoint ini juga sangat efektif, Mbak ya. Karena bisa kita lihat sendiri bahwa dari mulai sejak diberlakukannya PSBB, kita sudah memasang checkpoint termasuk juga pos pantau untuk melakukan pengawasan pelanggaran PSBB, termasuk juga penindakan pelanggaran PSBB. Dan kita juga sudah melakukan tindakan pelanggaran PSBB itu selama 55 hari. Jadi dari mulai tanggal 13 sampai dengan 13 April sampai dengan tanggal 5 Juni kemarin itu kurang lebih sekitar ada 86.000 sekian pelanggaran PSBB yang kita lakukan penindakan. Dan paling banyak pelanggaran tersebut adalah pelanggaran masker, tidak menggunakan masker. Oke, Pak, jadi syarat SIKM itu akan diperpanjang dan nanti akan berlakunya seperti apa? Apakah akan berbeda dari tahap awal atau bagaimana? Ya, yang berbeda itu adalah bahwa pemeriksaan SIKM itu tidak lagi dilakukan di ring, kami sebut dengan ring 2 ya. Ring 2 itu yang ada berada di perbatasan Jabodetabek. Jadi pemeriksaan SIKM itu nanti akan berada di ring 1, yaitu berada di daerah-daerah wilayah dalam Jakarta gitu. Jadi di pos-pos yang berada di wilayah Jakarta itu nanti akan kita lakukan tetap pemeriksaan SIKM. Misalkan kita manfaatkan saja pos PSBB yang berada di perbatasan antara Tangerang dengan Jakarta, misalkan di Universitas Budi Luhur di Ciledug Raya. Misalkan juga dengan Tangerang Kota dengan perbatasan dengan Jakarta, misalkan di Kalideres dan sebagainya. Jadi kita akan memanfaatkan beberapa pos pantau PSBB untuk dijadikan pemeriksaan SKM.
Jadi di perbatasan Jabodetabek ya Pak, nanti juga akan tetap ada checkpoint di sana. Totalnya kira-kira ada berapa nih Pak checkpoint yang akan tetap diberlakukan? Yang kondisi setting ini adalah 10 pos penyekatan PSBB yang kita akan gunakan untuk melakukan pemeriksaan SKM. Tetapi kami akan diskusikan lagi dengan rekan-rekan dari Pemprov DKI karena akan ada rencana penambahan beberapa tempat-tempat untuk melakukan pemeriksaan SKM dan termasuk melakukan pemeriksaan PSBB gitu. Oke, terkait dengan syarat juga Pak, syarat SIKM itu nanti apakah tetap akan berlaku untuk mereka yang berada di luar 11 sektor yang boleh atau ini akan diperluas atau dipersempit Pak? Ya, sampai saat ini tetap kita sesuai dengan peraturan gubernur ya. Jadi pemeriksaan SKM itu atau mungkin orang-orang yang harus memenuhi ketentuan persyaratan administrasi SKM itu memang ada beberapa ketentuan dari 11 sektor tersebut. Jadi memang ini membatasi pergerakan seseorang gitu karena memang yang diutamakan itu adalah yang dikecualikan sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 5 tahun 2020. Jadi 11 sektor itulah yang diperbolehkan untuk bisa memiliki SKM karena di SKM itu tersebut pun di website itu juga ada beberapa field yang harus diisi persyaratan administrasinya sehingga dapat memperoleh SKM. Oke Pak Fahri, kita akan lanjutkan sesaat lagi Pak. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Pak Fahri, kalau nantinya SIKM dan juga penyekatan diberlakukan secara terbatas di pos-pos perbatasan Jabodetabek, lalu sanksinya Pak, apakah akan tetap sama seperti pada saat masa PSBB sebelum transisi atau bagaimana Pak? Ya betul Pak, jadi kalau pemeriksaan SKM sendiri, jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki SKM pada saat ditemukan di pos penyekatan itu akan dilakukan putar balik gitu ya. Tetapi apabila ternyata dia sudah diketahui bahwa sudah masuk berada di wilayah dalam Jakarta, maka nanti ketentuannya adalah bahwa dia harus mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari gitu. Jadi nanti kita bisa berdayakan RT RW untuk melakukan pengecekan misalkan ada masyarakat yang sudah terlanjur masuk sampai ke Jakarta gitu kan. Ternyata sampai di Jakarta diketahui bahwa dia baru pulang dari luar Jakarta, luar Jabodetabek sebenarnya, karena aglomerasinya kan Jabodetabek itu. Nah, begitu pada saat diketahui, seharusnya memang dari RT RW sendiri yang proaktif untuk bisa melakukan pendataan, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi tetap ya Pak, akan diputar balikan, itu adalah pilihan yang dimiliki? Ya, itu pilihan, ya betul. Kita akan lakukan pemeriksaan di SKM tersebut tentunya seperti yang sudah dilakukan selama beberapa hari ini gitu kan. Jadi tetap kita lakukan putar balik apabila ditemukan ada masyarakat yang tidak memiliki SKM. Oke, itu selama masa transisi ya Pak. Apakah ini juga sudah mulai berkoordinasi untuk membahas regulasi ketika PSBB masa transisi ini selesai dan kita betul-betul memasuki era new normal Pak atau kenormalan baru? Ya, kalau masalah new normal ini tentunya sudah ada perintah dari Bapak Presiden bahwa TNI Polri dilibatkan untuk melakukan pendisiplinan terhadap warga gitu ya. Pada saat new normal ini tentunya ada beberapa hal yang memang harus dipatuhi terkait masalah perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk juga lingkungan tempat kerja atau lingkungan kantor yang harus memiliki salah satu protokol pencegahan COVID-19. Jadi memang tugas dari TNI Polri ini sendiri adalah kita membantu mendisiplinkan warga. Dan memang ketentuannya tetap diatur sesuai dengan peraturan gubernur karena Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 itu sudah menjelaskan terkait masalah pengenaan sanksi bagi pelanggaran PSBB. Jadi ada teguran, ada juga denda administrasi, juga termasuk kerja sosial gitu. Jadi memang sudah diterapkan juga bagi pelanggaran PSBB pada moda transportasi. Oke. Tapi kalau soal regulasi untuk mengatur ketika new normal nanti, apakah tetap akan diberlakukan penyekatan, apakah tetap akan diberlakukan SIKM, apakah sudah ada pembicaraan atau koordinasi ke sana, Pak? Ya, sampai saat ini pembicaraan masih tetap bahwa SIKM ini tetap kita laksanakan, apalagi kan sampai saat ini walaupun PSBB masuki masa transisi, tetapi ada beberapa lingkungan RT RW yang masih masuk zona merah. Tentunya ini salah satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana caranya supaya tidak bertambah dengan adanya masyarakat yang datang dari luar kota tetapi tidak memiliki SKM. Karena SKM ini kan juga upaya untuk mencegah penyebaran COVID. Karena dalam memiliki SKM ini ada salah satu persyaratannya bahwa dia memiliki surat kesehatan bebas COVID-19 gitu. Jadi otomatis memang
SKM ini sampai saat ini kita perlukan untuk mencegah penyebaran COVID, terutama penyebaran yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki surat kesehatan COVID itu. Oke, Pak Fahri, untuk memperjelas soal berakhirnya penyekatan besok Pak 7 Juni, itu berarti yang akan berakhir adalah penyekatan-penyekatan di luar perbatasan Jabodetabek, tetapi untuk di Jabodetabek tetap akan berlaku penyekatan. Betul, karena begini Mbak, kegiatan kepolisian itu memang berhenti pada 30 Mei untuk penyekatan arus balik, karena memang kita di bawah kegiatan operasi Ketupat Jaya 2020 kalau di Polda Metro itu ya. Tapi di seluruh Indonesia itu operasi Ketupat itu memang berakhir pada tanggal 30 Mei. Selanjutnya setelah 30 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni itu kita ada namanya kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, kegiatan rutin yang tingkat ini dalam rangka salah satunya mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan SKM. Nah, setelah kegiatan rutin yang ditingkatkan ini selesai tanggal 7 Juni, maka kita tetap akan membantu untuk mencegah penyebaran COVID ini dengan melakukan pemeriksaan SKM, tapi tetap berada di jaringan yang ring 1 saya bilang ya. Jadi kalau jaring 2 itu berada di wilayah perbatasan Jabodetabek, tapi untuk ring 1-nya itu berada di dalam Jakarta gitu. Nah, di dalam Jakarta ini kita ada 9 pos penyekatan. 9 pos penyekatan itu salah satunya misalkan di layang UI Depok dan sebagainya gitu. Jadi itu tetap akan kita laksanakan. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa apabila ternyata masih ada masyarakat yang berhasil misalkan seandainya masuk ke Jakarta tanpa SKM gitu. Nah, di dalam Pergub nomor 41 itu pun juga dijelaskan bahwa apabila nanti ada masyarakat yang sudah masuk berada di dalam Jakarta ternyata tidak memiliki SKM, maka wajib dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi SKM itu tetap akan kita laksanakan dan tentunya untuk masa transisi ini pos pantau dan checkpoint untuk melakukan penindakan pelanggaran PSBB, melakukan pengawasan pelanggaran PSBB tetap kita operasionalkan Mbak. Karena sekali lagi bahwa PSBB ini kita anggap dengan operasionalisasinya checkpoint, terutama checkpoint ini kan pada saat diberlakukan PSBB kita tanggal 10 jam 6 itu sudah kita laksanakan Mbak. Ya, memang angkanya fakultatif, dalam arti bahwa sempat tanggal 5 Mei itu terjadi peningkatan pelanggaran. Tapi dari tanggal 5 Mei sampai sekarang itu turun. Misalkan saja dari tanggal 4 Juni dibandingkan 5 Juni, itu turun sampai dengan 60%. Jadi memang berhasil checkpoint-checkpoint tersebut dioperasionalkan dalam rangka untuk mengurangi pelanggaran PSBB. Kalau pelanggaran PSBB berkurang berarti kan korelasinya adalah masyarakat berarti meningkat dalam memahami dan mengikuti ketentuan dalam PSBB ini. Oke, terakhir Pak Fahri soal pemeriksaan di ring 1 ya yang di dalam Jakarta tadi ada katakan akan ada 9 checkpoint. Itu di mana saja Pak titik-titik pentingnya dan mekanisme pemeriksaannya akan seperti apa ya? Kan itu sudah masuk dalam Jakarta, sudah bercampur dengan kendaraan-kendaraan yang memang di Jakarta, akan seperti apa mekanisme pemeriksaannya? Ya, sebenarnya posisinya bukan berada di dalam Jakarta semua Mbak ya, bukan. Jadi memang dia di perbatasan. Tapi bukan berarti yang di ring 2-nya yang berada di jalur yang perbatasan dengan wilayah provinsi yang lain. Jadi misalkan di Ciledug Raya di depan kampus Budi Luhur, Universitas Budi Luhur, di situ nanti kita tempatkan. Dan situ pemeriksaan SKM itu juga bersama-sama dengan pos PB karena pos PBB-nya pun juga masih ada gitu. Termasuk misalkan di Pasar Jumat, itu kan dari wilayah Tangerang masuk, dari Tangerang Selatan, dari Tangerang Kota, di situ juga ada pemeriksaan PSBB. Nah, jadi di situ juga dilakukan pemeriksaan SKM. Misalkan di layang UI Depok juga sama seperti itu. Misalkan di Kalideres, misalkan di Kembangan. Jadi pos PSBB yang saat ini sudah ada itu kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan SKM. Jadi sebenarnya accepting sih ya pos PSBB itu yang ada sekarang gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.